Shalom, apa kabarnya hari ini? Fantastis, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini Minggu 16 Mei 2021. Kita akan beribadah online Sebelumnya, mari kita menaikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Allah Bapa, atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kali ini kita akan bersekolah minggu online. Berkati sekolah minggu kami agar berjalan dengan lancar. Amin. Masih ada semangat teman-teman? Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Tanganku bekerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Teman-teman bisa siapkan kotak persembahannya. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian buah-buah roh. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita
Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan bersama-sama dengan Mas Rian dan Mas Resa. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami di surga, kami memuji Engkau karena Engkau Tuhan kami yang baik, Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami, ajari kami untuk kami bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, pernahkah suatu hari adik-adik melihat suatu kejadian yang luar biasa, amazing, menakjubkan, mengagetkan bahkan? Kira-kira kalau adik-adik mengalami itu bagaimana rasanya ya? Adik-adik akan terkejut, adik-adik akan syok, atau adik-adik akan pingsan. Misalnya nih, tiba-tiba adik-adik lihat bapaknya adik-adik terbang, begitu bisa terbang naik ke atas gitu. Amazing gak? Pasti bilang, Bapak, oh, jangan pergi. Bingung kan? Atau adik-adik pernah melihat film Harry Potter? Wah, Mbak Titin itu termasuk pure blood itu kalau nonton Harry Potter itu. Bisa terbang, amazing gitu ya. Bisa terbang naik sapu, bisa terbang naik trestal, bisa terbang naik apa-apa. Kalau sampai itu benar-benar kejadian di dunia nyata, kelihatan, bayangkan ribuan orang di dunia ini pasti akan nonton dan sudah masuk ke breaking news, berita semua TV akan menyiarkannya. Mbak Titin membayangkan 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kalau teknologinya sudah teknologi seperti hari ini, internet real time, langsung tayang, pasti akan ada breaking news, semua TV di seluruh dunia menayangkan ada peristiwa ajaib, peristiwa dahsyat, luar biasa, seseorang terangkat naik kemudian tiba-tiba hilang dari pandangan. Tapi waktu itu belum, waktu itu tidak ada. Yang menjadi saksi adalah murid-murid dan sekitar 500 orang yang menjadi saksi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Biasanya yang bisa terbang itu sesuatu yang punya sayap. Burung, dia punya sayap, dia bisa terbang tinggi. Ayam punya sayap tapi cuma terbangnya pendek, terbang sedikit, jatuh. Bebek punya sayap tapi juga gak bisa terbang tinggi, biasanya malah berenang di air. Pesawat, kalau adik-adik udah pernah naik pesawat belum? Atau adik-adik pernah lihat pesawat? Pesawat itu ada sayapnya di kanan kirinya besar. Kemudian nanti dia terbang tinggi, kita bisa melihat pesawat itu. Tapi terus kemudian di atas kita itu ada awan. Kalau pesawatnya terbang terus ke atas, dia hilang, ketutupan oleh awan. Hari ini kita mau dengar cerita mengenai peristiwa, cerita tentang waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, terus kemudian Tuhan Yesus hilang, tertutup oleh awan dan tidak dilihat lagi oleh murid-muridnya. Mbak Titin bacakan kisahnya. Kalau adik-adik punya Alkitab di rumah, dibuka Alkitabnya. Kisahnya terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mbak Titin bacakan ya adik-adik semuanya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Adik-adik, waktu itu 2000 tahun yang lalu, setelah kita merayakan Hari Raya Paskah, Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus mati dulu waktu hari Jumat Agung, kita merayakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terus kemudian pada hari Minggu Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada sekitar 40 hari waktu di mana Yesus bisa berkumpul bersama murid-muridnya. Yesus datang bertemu dengan murid-muridnya. Sekitar 40 hari Yesus masih di dunia. Waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah bukit. Kemudian di bukit itu, waktu dia masih ngobrol dengan murid-muridnya, tiba-tiba Yesusnya kayak terbang, kayak terangkat begitu. Tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi, sambil memberkati murid-muridnya. Dan kemudian dia lewat di atas awan, dia tertutup oleh awan, dan akhirnya murid-muridnya tidak bisa melihat Yesus lagi. Adik-adik tahu Yesus pergi kemana? Yesus terbang naik ke atas itu, Tuhan Yesus kemana? Apakah Yesus hilang? Yesus menghilang dari dunia ini? Tidak. Yesus naik ke surga. Jadi waktu Tuhan Yesus naik itu di atas awan-awan, Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita semua, orang-orang yang percaya. Nanti pada waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali dan menjemput kita. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kasih pesan sama murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya itu bingung sendiri. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur, seorang penolong. Dan 10 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu saat Roh Kudus turun di dalam hidup orang-orang percaya. Dan waktu itu murid-muridnya dijanjikan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Dan waktu Roh Kudus turun, Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, Kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan jadi saksiku, Tuhan bilang, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya menjadi saksi Kristus, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus di mana-mana, mulai dari rumahnya, teman-temannya, sekolahnya, lingkungannya, kemudian dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Tuhan Yesus mau anak-anak Tuhan terus menceritakan Tuhan Yesus. Meskipun sekarang ini Tuhan Yesus di surga, Tuhan Yesus belum datang kembali. Waktu itu, waktu murid-muridnya ngelihat ke atas, ngelihat ke langit, itu murid-muridnya masih bingung, masih amazing, masih ajaib gitu yang lihat. Yesusku hilang. Aduh, di mana ini dia? Waktu mereka masih melongo semuanya, melihat ke atas, melihat ke langit, tiba-tiba ada malaikat. Ada 2 orang malaikat berdiri di situ. Kemudian malaikat itu berkata kepada murid-muridnya, kepada murid-murid Yesus bilang begini, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu ngelihat ke langit? Apa yang kamu lihat? Yesus yang kamu lihat tadi sudah naik, besok dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik." Jadi adik-adik, kita orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan, kita menunggu waktu kapan nanti Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Jadi nanti Yesus akan datang kembali, kemudian Yesus akan mengampuni dan akan
Mengampuni. Tuhan Yesus akan datang kembali dan Tuhan Yesus akan mengangkat kita, orang-orang yang percaya kepadanya, ke surga. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi sekarang kita masih menunggu waktunya kedatangan Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Sekarang Tuhan sedang menyiapkan tempat buat kita di surga. Nanti kita semua mau dibawa sama Tuhan Yesus di surga. Adik-adik ingat lagunya sekolah minggu yang adik-adik sering nyanyi? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Nanti di surga kita pakai baju putih, memuji Tuhan, kekal selama-lamanya. Tapi sekarang karena kita masih di dunia, karena kita masih hidup di tempat ini, Tuhan Yesus belum datang kembali yang kedua kalinya. Tuhan bilang, jadi saksiku, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Adik-adik juga akan menjadi saksi Kristus, mulai dari keluarga adik-adik, lingkungan di sekitar adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Hiduplah menjadi orang Kristen yang memancarkan kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan Yesus terlihat di dalam diri adik-adik. Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan adik-adik, dan orang-orang di sekitar adik-adik semuanya akan diberkati. Begitu ya, itu cerita firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik, kalau adik-adik bisa, nanti adik-adik hafalkan ayat ini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Adik-adik hafalkan ayat ini, kemudian nanti adik-adik bisa upload di video sekolah minggu. Sekali lagi Mbak Titin ulangi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik semuanya, adik-adik mau menjadi saksi Tuhan? Semangat terus memberitakan kebaikan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau mau mati di kayu salib dan menebus dosa kami. Dan kami bersyukur karena Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Kami tahu ada surga yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kami, Engkau memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom.